Untuk ketua kelas, siapa yang hari ini tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Baik. Tidak ada yang absen ya? Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah siap semua untuk mulai pembelajaran? Siap. Tidak ada yang ngantuk? Siap. Sudah tidak ada yang lapar lagi ya? Siap. Baik, tadi tidak ada yang absen. Jadi hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu yang sudah kita pelajari minggu lalu, apakah ada yang masih ingat? Mengenai apa? Baik. Kenapa kita penting mempelajari cara menggunakan sayuran? Agar kita mengetahui cara tumbuh tanaman tersebut. Agar kita mengetahui cara tumbuh tanaman tersebut. Baik. Pada saat ini baik, kita lanjutkan. Untuk pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tanaman sayuran. Kenapa kok penting dilakukan pengolahan tanaman sayuran? Karena agar kita bisa mengolah tanah tersebut agar mendapatkan unsur-unsur yang belum dikeluarkan dari tanah tersebut Mendapatkan unsur dari sebelum pengolahan. Ada yang mau nambahkan? Karena pengolahan tanah itu bisa mengendalikan hama dan penyakit. Mengendalikan hama dan penyakit. Ada lagi? Ya, agar memudahkan saat proses penanaman tanaman. Mempermudah saat proses penanaman. Karena kalau tanahnya subur, otomatis akan mudah melakukan proses penanaman. Baik, karena hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan tanah tanaman sayuran. Makanya, mari kita lihat dulu ada beberapa tayangan di sini yang bisa untuk kita memulai pembelajaran pengolahan tanah tanaman sayuran. Di sini ada tujuannya adalah agar peserta didik dapat menjelaskan tujuan pengolahan tanah dengan benar melalui pengamatan dan diskusi dari video. Nanti kita lihat videonya ya. Kemudian di sini ada diharapkan bisa menentukan cara pengolahan tanah tanaman sayuran yang efektif dan efisien. Kemudian mampu menganalisis teknik-teknik pengolahan tanaman sayuran. Bisa nanti ada dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian melalui kegiatan praktek diharapkan mampu mengolah tanah dengan tepat, teliti, semangat kerjasama, disiplin dan bertanggung jawab. Baik, kemudian pengolahan tanah. Tadi apa? Bisa disebutkan? Tujuannya untuk apa? Mengendalikan hama dan penyakit. Mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian di sini ada lem kering. Apa yang lem kering? Lem kering. Kemudian baik, kita lanjutkan. Di sini ada pembajakan tanah. Pembajakan tanah umumnya dilakukan setelah tanah cukup basah sehingga tanah memiliki struktur yang tidak terlalu keras
sebelum dilakukan pembajakan? Biasanya dilakukan apa saja? Biasanya yang suka membantu traktor selain sanitasi apa saja yang dilakukan pada saat kalian sebelum melakukan pembajakan? Penyemprotan. Penyemprotan apa? Gulma. Dengan menggunakan apa? Kalau gulma herbisida. Yang paling sering ya, biasanya cowok-cowok suka ya bantu bapak ibunya misalnya untuk membersihkan gulma. Baru setelah didiamkan berapa hari? Tergantung dengan obat itu. Ada yang seminggu, Ada yang minggu, ada yang 3 hari, baru kita melakukan pembajakan. Oke, baik. Kemudian di sini ada pembaruan tanah. Kalau untuk tanaman sayuran, proses pembaruan tanah ini bertujuan untuk menghancurkan bagian-bagian tanah yang cukup keras atau menggumpal agar dapat lebih mudah ditanami. Petani punya menggunakan garu. Tahu garu? Sudah bisa proses pengerjaannya? Oke, baik. Kemudian di sini ada olah tanah, ada minimum, ada olah tanah slip, ada tanpa olah tanah. Sudah pernah mendengar biasanya kita nanam padi tanpa olah tanah? Belum pernah. Karena kita di sini selalu melakukan pengolahan tanah. Oke. Pengolahan tanah modern, yaitu pengolahan tanah sesuai dengan objek tanam yang diinginkan. Pengolahan tanah secara modern biasanya dilakukan dalam jarak waktu yang lama. Selain itu, pengolahan tanah secara modern juga dilakukan dengan cara lebih sederhana dan singkat dengan menggunakan alat yang modern. Contohnya apa saja? Traktor, apa lagi? Yang paling sering dilakukan pada saat kalian membalik di sawah menggunakan apa? Kemudian manfaat alat pertanian modern. Manfaatnya apa saja? Waktu. Kemudian kemudian di sini ada beberapa contoh alat pengolahan tanah pertanian. Ada berapa di situ? Traktor, garu piring, yang paling familiar di antara ketujuh alat ini apa yang kemudian bajak singkang, kemudian kultivator. Baik, kita lanjutkan. Pola pengolahan tanah ada berapa? 5. Apa saja? Yang paling sering kita lakukan pola tepi. Kalau pola tepi diawali dari mana? Yang paling sering traktor siapa di sini? Ayo, yang paling sering bantu bapaknya traktor. Siapa di sini? Rahmat. Oke, berarti tahu ya, paling tidak pengoperasian traktor, terutama kemudian pola-pola yang digunakan. Yang paling mudah antara pola tepi dengan pola tengah itu yang mana? Pola tepi, karena kita memulai dari tepi. Kalau pola tengah? Sudah pernah melakukan? Pernah. Kira-kira kesulitannya di mana? Kalau dari tengah itu kesulitannya pasti akhirnya itu pas menyesuaikan. Karena kita mulai dari tengah ya, Ya. baru kita nanti selesainya di tengah. Tapi ada tengah? Tapi kita mulai dari tengah? Kalau dari tengah itu luarnya dari tepi. Dari tepi. Kalau kita dari tepi berarti kita selesainya di tengah. Oke, baik, kita lanjutkan.
datang di channel Belajar dari Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cara mencangkul atau membuat bedengan bagi pemula. Mencangkul itu ada caranya atau tekniknya teman-teman. Tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan maka bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian, tingginya biaya perawatan, hasil panen tidak maksimal, bikin pekerjaan jadi tambah lama, dan juga bikin badan jadi sakit, terutama sakit pinggang. Terus bagaimana agar semua itu tidak terjadi? Silahkan simak video ini baik-baik. Teman-teman, ini adalah lahan yang akan saya cangkul. Namun sebelum saya mulai mencangkul, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu biar teman-teman semua paham, terutama bagi pemula atau yang baru mulai mencoba belajar di bidang pertanian. Kalau kita lihat sekilas, mencangkul atau membuat bedengan itu kelihatannya sangat mudah. Cuma tinggal nyangkul-nyangkul tanah, kemudian ditumpuk, lalu dibentuk bedengan wes jadi. Namun sebenarnya ada caranya atau tekniknya. Karena kalau sembarangan cuma sekedar tanah ditumpuk-tumpuk seperti yang saya katakan tadi itu, maka bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian, gagal panen, tingginya biaya perawatan, dan juga bikin badan sakit, terutama sakit pinggang. Dan ini sering dialami oleh setiap orang. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya agar hal-hal di atas tidak terjadi atau minimal mengurangilah hal-hal negatif tersebut. Langsung saja saya praktekkan ya. Selamat datang di channel Belajar dari Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cara mencangkul atau membuat bedengan bagi pemula. Mencangkul itu ada caranya atau tekniknya teman-teman. Tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan maka bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian, tingginya biaya perawatan, hasil panen tidak maksimal, bikin pekerjaan jadi tambah lama, dan juga bikin badan jadi sakit, terutama sakit pinggang. Terus bagaimana agar semua itu tidak terjadi? Silahkan simak video ini baik-baik. Baik, Ibu rasa tadi sudah bisa ya dimengerti dari video pertama dan video kedua. Oke, video pertama tadi pembuatan tentang apa? Baik. Kemudian yang kedua, kemudian di sini coba dari perbandingan kedua video tersebut mana yang lebih efisien, coba dicatat dulu. Kita cari pemasukan apa yang ada di situ, atau kita tanyakan lagi untuk bisa kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari situ. Video pertama, apa yang bisa ditemukan di situ? Boleh dicatat, sambil dicatat. Apa yang ditemukan? Menemukan apa di situ? Kita ulang ya.
Baik. Saya bertanyakan perbedaannya dengan pengolahan tanah secara manual. Bedanya di mana? Dalam mempersingkat waktunya itu lebih singkat kalau modern, sedangkan kalau manual itu lebih lama dan waktu. Berarti yang bisa diceritakan adalah apa? Apa lagi? kurangnya tenaga Dapat meringankan penggunaan pekerjaan. tenaga kerja. Baik. Ini bisa kita ulas kembali, nanti kita bahas kembali. Nah, sekarang Ibu buat kita kembali berdiskusi. Ibu buat kelompok ya. Kemudian silakan ambil lembar kerjanya masing-masing. Kelompoknya, kelompok pertama ada Afdol, Jiki, Wahyu, Indah, dan juga Susi. Silakan ambil lembar kerjanya kelompok masing-masing. Kemudian kelompok yang kedua, di sini ada Rahmat, ya. Kemudian ada Sugita, Nur Hamid, Siti Mayasara, dan juga silakan ambil bentuk kelompok masing-masing. Kemudian kelompok tiga, di sini ada Lisna, Nur Asita, Peti, Bisa, Sukra, dan juga Ardi. Kelompok empat ada Cewek Intan, Tanti, Ganti, Lutfi, Eka, dan juga Rian. Sudah? Coba dibuka lembar kerjanya masing-masing. Sudah? Ya? Sudah bisa? Kalau sudah dibuka, di situ ada beberapa pembahasan yang dibahas mengenai pengolahan tanaman sayuran. Sayuran. Di situ ada ulasannya. Bisa ditemukan? Di sini ada beberapa. Bisa. Ini adalah bahan LKPD yang mana? Ini adalah LKPD. Nah, ini ada beberapa materi. Dan di sini ada anak kerja. Nah, di sini namanya beberapa didiskusikan, dicari bahannya dari mana. Ya, 1, 2, 3. Bisa dipahami? Satu, bisa dipahami?
lagi, yang putih ada. Di sini ada semua. Nah, pengolahan tanah, tanaman, sayuran. Ada semua. Siap? Kalau tidak untuk sama kita. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, oke ya.
Ya. Olah-olahan bisa. Sudah ada yang siap presentasi? Belum. Ini kelompok berapa? 4. Sudah siap? Belum. Masih banyak? Yang rumit? Enggak ya? Apa? Kalau memang bisa dijelaskan dengan bahasa sendiri, silakan dijelaskan dengan bahasa sendiri, ya. Oke. Sekarang. Yang ini? Bahasa tulisan apa ya? Hampir sama. Hanya membedakan kalau kita di sawah yang ada airnya, di bawah sayuran kita dibimbing oleh kering. Biasanya sama. Tujuannya juga hampir sama. Dari yang sudah diberikan, mungkin bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Sudah siap? Kamu dua? Masih banyak? Oke, ya. Sudah? Sudah siap? Sudah? Yang lain? Kelompok 3, 4, 1. Belum.
lakukan ya. Sudah bisa dimulai untuk mulai presentasi teman-teman ya. Ya. Mau mulai presentasi? Ya. Baik, ini tentunya sudah ada presentasi bisa mengaturnya bagaimana? Nanti mereka akan konsentrasi mengerjakan. Silakan diperbaiki lagi. Mungkin mau ditambah lagi? Soalnya teman-temannya masih mengerjakan. Boleh ditambah lagi? Ditambah apa yang ditanyakan? Kalian sudah siap dengan jawaban yang pertanyaan? Sudah bisa kita mulai presentasi? Kelompok 3? Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 4? Kelompok 1? Baik, bisa kita mulai? Yang sudah siap kelompok mana dulu? Kelompok 2. Baik, kelompok 2 mau mencoba mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Yang lainnya mulai Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya di sini perwakilan untuk membuka, yaitu saya Niwaya Sugita Radyani dengan Ahmad, Nabi, Harudin. di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Selanjutnya dilanjutkan dengan Rahmat. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya sebagai pembaca. Di sini ada soal yang pertama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumusan masalah. Yaitu yang pertama adalah jawab pertanyaan yang pertama adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat pertanian modern. Yaitu yang pertama adalah kelebihan alat modern, yaitu yang pertama meningkatkan dapat mempersingkat waktu kerja, yaitu aneka terobosan yang dibuat berbagai perusahaan tentunya memberi manfaat dan mempersingkat waktu kerja. Hal ini agar dapat memenuhi kebutuhan pertanian sehingga lebih mudah dalam pengolahannya. Dan yang kedua yaitu dapat meringankan beban pekerjaan, yaitu beban pekerjaan petani ini lebih mudah, lebih berkurang dan lebih mudah sehingga perekonomian dalam pertanian ini bisa meningkat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian. Jadi di sini jika pengolahan perekonomian semakin lancar, maka bisa diekspor dan dapat meningkatkan perekonomian negara. Dan yang kedua yaitu
Dan pengolahan lahan dengan cara modern lebih efisien dan efektif karena pengolahan lahan dengan cara modern itu lebih cepat dan tidak banyak membuang-buang waktu, sedangkan dengan cara manual yaitu dapat memerlukan waktu yang banyak dan cukup banyak menguras tenaga. Dan yang keempat yaitu adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat pertanian. Yang paling kelebihan dan manual yaitu tidak memerlukan biaya yang cukup banyak untuk membeli alat tersebut. Dengan menggunakan alat manual, bagian sudut manapun bisa dijangkau atau diolah. Kekurangannya adalah memerlukan banyak tenaga, memerlukan banyak waktu yang banyak mungkin dalam saat pengolahan secara manual tersebut. Dan yang nomor 4 adalah di atas pola yang paling efektif adalah, jadi kami di sini mengambil pola yang efektif bagi kami tersendiri adalah pola tepi. Karena kenapa? Di sini karena dapat berakhir di lahan di bagian tengah, dan juga karena jika dimulai dari tepi tidak perlu merepotkan atau direpotkan karena membawa ke tengah lahan. Baik, presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah ada kesulitan pada saat pengolahan tanah dengan menggunakan teknik modern? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi tidak ada kesulitan mungkin ada kesulitan pada saat pembelajaran pertama menggunakan alat modern. Mungkin kita harus mengetahui cara-cara penggunaan alat tersebut. Seandainya tidak perlu mengetahuinya, kita mungkin membaca prosedurnya terlebih dahulu, Bu. Nah, jadi karena agar memudahkan pekerjaan dengan alat modern, kita harus harus membaca prosedur terlebih dahulu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana? Kelompok 3? Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Niki Tantri, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apakah penggunaan pola tepi itu dapat digunakan di setiap lahan atau hanya lahan tertentu saja? Baik, saya akan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Pasti pada pola tepi ini memiliki juga ketentuan di mana pola tepi ini juga bisa dilakukan pada lahan yang membujur dan juga yang sempit. Namun tidak bisa dilakukan pada lahan yang berbentuk bujur sangkar. Sekian dari saya. Bagaimana? Silakan jika ingin bertanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Tadi kan ada membahas tentang pola pengolahan tanah. Menurut kalian pola apa yang susah untuk diterapkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pola pengolahan yang susah untuk digunakan menurut kami yaitu pola balik rapat, karena jarang digunakan pola tersebut, karena pola tersebut ini sulit dilakukan karena dari satu tepi lahan dengan arah membujur. Jadi itu sih menurut kami pola bolak-balik rapat yang sangat jarang digunakan di daerah kita ini. Karena di daerah kita ini kemungkinan tidak adanya penggunaan bola balik rapat, karena di sini paling sering digunakan yaitu pola keliling tengah, pola keliling tepi, dan sangat jarang atau tidak ada yang ditemukan dalam pertanian di tempat kita ini menggunakan bola balik rapat.
karena di sini kan kita menggunakan pemanenan alat modern, sedangkan seandainya kita menggunakan pola balik rapat itu sangat sulit karena lahan yang tadi yang pertama diolah dengan alat berat, mungkin kalau seandainya diolah dengan pola balik rapat ini agak kesulitan ya, dan juga mungkin membutuhkan waktu ya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin bertanya? Cukup atau mau dilanjutkan? Ada yang menanggapi? Baik, nomor lain. Nanti saja. Kemudian dari kelompok 2 ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Baik, kalau memang sudah cukup, kita lihat saja dulu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dibantu Dr. Yani untuk melihat. Baik, untuk selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Kalau sudah siap, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdul Kusuma, yaitu saya sendiri dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pola pengolahan dan akan disampaikan oleh Masalah yang pertama, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat pertanian modern. Yang pertama, kelebihan dari alat pertanian modern yaitu yang pertama mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan petani sehingga lebih mudah dalam mengolah tanah sehingga hasilnya juga besar. Yang kedua, meringankan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian. Yang kekurangannya dari alat pertanian modern yaitu membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Rumusan masalah yang kedua, dalam pengolahan tanah ada dua, yaitu secara modern dan manual. Jelaskan dari kedua teknik pengolahan tanah tersebut yang paling efisien. Menurut kami, pengolahan tanah yang paling efisien yaitu dengan cara pengolahan secara modern karena dilakukan dengan menggunakan alat mesin pengolahan tanah sehingga mempercepat proses pengolahan tanah serta mendapat hasil pengolahan tanah yang optimal sehingga bagus untuk budidaya tanaman sayuran. Yang ketiga, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat pertanian manual. Kelebihannya yaitu membutuhkan operasional yang tidak terlalu tinggi. Kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama serta membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang keempat, dari keempat gambar di atas, mana pola pengolahan lahan yang lebih efektif? Menurut kami, pola tepi, karena pola ini dilakukan dari tepi sehingga hasil olahan tanah terlempar ke tengah lahan sehingga unsur-unsur yang ada di dalam lahan tersebut atau dalam tanah ikut terangkat keluar. Demikian diskusi dari kami. Jika yang ada ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pengolahan tanah yang mana yang lebih efektif dengan cara modern atau manual? Di sini pertanyaannya adalah pengolahan tanah yang mana yang lebih efektif dengan cara manual. Itu antara dua itu yang lebih efektif itu yang mana? Antara modern sama Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini.
menurut kami pengolahan tanah yang paling efektif yaitu dengan cara modern, karena menggunakan alat, ya kan, itu tuh kalau menggunakan alat itu dapat mengolah tanah itu dalam kedalaman yang cukup dalam daripada dengan cara modern. Terus kalau dengan cara modern itu juga kan mempersingkat waktu dan menghemat tenaga kerja. Gimana? Puas. Oke, selanjutnya mungkin yang kelompok yang lain ada pertanyaan? Silakan. Nomor 3? Nomor 4? Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 1. Apa dampak negatif dari penggunaan alat modern secara terus-menerus terhadap tanah? Bisa ditanya pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Penggunaan dari alat pertanian secara terus-menerus yaitu adalah dapat merusak struktur tanah, karena pengolahan dengan alat itu istilahnya kasar, seperti membalikan tanah itu dengan mesin itu kan cepat gitu kan, jadinya dan unsur-unsur yang ada di situ mungkin juga akan hancur sih, rusak. Itu menurut. Silakan ditanyakan. Bagaimana? Bagaimana dengan jawaban? Bisa diterima mungkin? Atau masih ada yang kurang? Bisa diterima? Dari kamu yang lain ada pertanyaan? Silakan, Sumita. Mungkin berebut di sini mau bertanya. Silakan tadi ke diri Sumita ya. Silakan Sumita dulu. Oke. Baik, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya dengan kelompok 1, yaitu pertanyaannya adalah, apakah menurut kalian dengan cara modern itu memerlukan cara manual atau menggunakan modern saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sita. Kalau menurut saya ya, kalau kita menggunakan pengolahan tanah itu dengan cara modern itu masih tetap menggunakan cara manual. Itu contohnya aja, misalnya kita kan mengumpulkan tanah itu nanti membuat bedingannya atau meratakan bedingannya masih menggunakan garu atau cara manual. Sehingga kalau menggunakan alat modern saja itu kurang Bagaimana dengan kelompok 1? Silakan. Baik, silakan. Supra dari kelompok 3. Apa yang akan terjadi apabila pada saat pengolahan lahan tidak sesuai dengan prosedur? Apa yang akan terjadi apabila kita melakukan Apabila pengolahan saat pengolahan lahan tidak sesuai dengan tidak prosedur? sesuai dengan prosedur atau SOP? Bagaimana? Silakan. Silakan menjawab. Ulangi pertanyaannya baru. Apa yang akan terjadi apabila saat pengolahan lahan tidak sesuai dengan prosedur? Pengolahan tidak sesuai dengan prosedur. Bagaimana? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa Bu? Ya, silakan. Juga saya akan membuat pertanyaan dari kelompok 3. Pertama, kalau misalnya kita pengolahan tanah itu tidak sesuai dengan prosedur, nanti hasil dari melanjutkan biaya itu juga terus kerusakan pada tanah, kerusakan dari struktur tanahnya juga. Bagaimana? Bisa dipahami? Jawabannya juga akan kita dalam pengolahan tanah itu tidak sesuai dengan prosedur. Sebentar. Baik, satu pertanyaan lagi. Masih ada boleh? Silakan. Ya, silakan. Ada apa? PH. Ya. Karena itu
itu kadang ada yang asam, ada yang bagus semua. Kalau yang asam di dalam kembali kan jadinya ada apa tuh? Nanti kalau ditanam di tanaman bisa menyebabkan daunan-daunan gitu. Gimana? Mau ada yang lain? Ada penjelasan? Mau nambah? Menambahkan jawaban dari kelompok satu? Ada? Kita bertanya lagi ya. Kita bisa diberi ya, karena kita berkendala oleh Bilan. Bagaimana? Cukup? Oh, Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tanggapan dari kelompok lain? Cukup. Bagaimana dengan kelompok satu? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, kita terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Silakan kembali ke posisi masing-masing. baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, itu masih di dalam ngomong saya? Ya. Ya, sudah siap? Tadi yang sudah angkat tangan kelompok 3. Ibu silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusnawati. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Nur Asita. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat pertanian modern. Kelebihan yang ada pada alat pertanian modern yaitu mempersingkat waktu pada saat pengolahan tanah, meningkatkan perekonomian, menghemat tenaga kerja, dan dapat meningkatkan beban pekerjaan. Kekurangan yang ada pada alat pertanian modern yaitu membutuhkan biaya yang banyak. Nomor 2, dalam pengolahan tanah ada 2, yaitu secara modern dan manual. Teknik pengolahan tanah yang paling efisien yaitu dengan cara menggunakan teknik pengolahan tanah secara modern. Karena seperti yang dijelaskan tadi, jika menggunakan teknik modern bisa mempersingkat waktu, menghemat tenaga kerja, dan dapat meringankan beban pekerjaan. Nomor 3, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat pertanian manual. Kelebihan dari alat pertanian manual yaitu tidak banyak mengeluarkan biaya dan mudah diterima mana-mana. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lama, menguras tenaga kerja, dan hasilnya kurang puas. Nomor 4, menurut saya, pola pengolahan lahan yang lebih efektif dengan menggunakan pola tepi. Karena pola ini sangat mudah untuk dilakukan dan pola pengolahan ini dari salah satu titik sudut lahan kemudian berputar ke kiri sejajar dengan sisi lain. Dan pola ini sangat sering dipakai terutama di daerah kita sendiri karena sangat efektif sekali pola tersebut. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Bagaimana, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, mohon maaf, 4, 2? Ada? Ada, silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat pengolahan tanah? Ya. Apa saja yang dilakukan pada saat pengolahan tanah?
kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengolahan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi yang harus dilakukan saat pengolahan tanah, yang pertama sanitasi, terus ada sanitasi lahan. Sanitasi lahan yaitu dengan tujuan sanitasi itu agar membersihkan tanah dari gulma atau dari hama-hama sebelumnya. Dan yang selanjutnya yang dilakukan itu seperti menggaru pada lahan, terus pembajakan pada lahan dan sebagainya. Mungkin itu saja. Bisa diterima? Bisa. Baik. Yang lain? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Dirmanto. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Baik, pengolahan tanah itu kan ada yang modern dan manual. Menurut pengetahuan kalian, alat apa saja sih? Alat-alat apa saja yang pengolahan tanah modern dan manual? Yang digunakan untuk pengolahan Pengolahan tanah modern dan manual. Mungkin alat yang digunakan untuk alat teknik modern itu seperti traktor, terus kultivator, terus hand traktor, dan joder. Sedangkan yang manual itu seperti cangkul, baja, arit, garu, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Bagaimana? Bisa diterima? Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagaimana? Oh iya, Fajar. Silakan, saya dari kelompok 4 bertanya, apakah yang terjadi jika saat pengolahan tanah selalu melakukan sepi? Mungkin lahan tersebut akan karena terus menerus menggunakan pola tersebut, lahan itu akan rusak atau tanahnya itu akan terlalu dalam. Ya mungkin itu saja, akan rusak tanah. Bagaimana dengan jawaban kelompok 3? Untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 3. Oh, maaf, kelompok 4. Bagaimana? Bisa dipahami? Jawabannya? Baik, kita lanjutkan pertanyaan saya. Diki, silakan. Baik, saya akan bertanya, apa sih tujuan dari pengolahan lahan atau tanah? Itu saja. Silakan jawab. Apa tujuan dari pengolahan tanah? Bagaimana ya? Baik, tujuan pengolahan lahan itu untuk meningkatkan produktivitas lahan, memutuskan siklus hama dan penyakit pada tanaman, serta memperbaiki areasi dan drainasi tanah. Mungkin itu saja. Memperbaiki aerasi dan drainasi tanah. Ya, ada yang menambahkan, silakan. Menyimpan tempat tumbuh bagi bibit tanaman, daerah kebakaran yang baik, mengenamkan sisa tanaman. Cukup atau sudah? Atau sudah selesai atau belum? Cukup. Cukup. Baik, sudah dari kelompok 3, bagaimana?
Sudah? Ada yang disampaikan lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita beri aplaus dulu. Baik, kami persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita masih ada satu kelompok ya? Iya. Kelompok presentasi, kelompok 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Lintan, dan saya Niko Tantri, saya Nurjani. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi hasil diskusi dari kami. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat pertanian modern. Kelebihannya dapat mempersingkat waktu kerja, kemudian dapat meringankan tenaga pekerjaan dan meningkatkan perekonomian. Kekurangannya memerlukan biaya yang lebih mahal serta memerlukan perawatan jika terjadi kerusakan dan tidak ramah lingkungan. Dalam pengolahan tanah ada dua, yaitu secara modern dan manual. Jelaskan dari kedua teknik pengolahan tanah tersebut yang paling efisien, yaitu pengolahan tanah secara modern karena lebih sederhana dan singkat dalam waktu pembuatan pengolahan tanah tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal. 3. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat pertanian manual. Kelebihannya yaitu hemat biaya, ramah lingkungan. Kekurangannya memerlukan waktu lama serta menguras tenaga kerja dan memperlambat pekerjaan. 4. Dari keempat gambar di atas, mana pola pengolahan lahan yang lebih efektif? Jelaskan. Dari gambar tersebut, pola pengolahan lahan yang lebih efektif yaitu pada gambar D, yaitu pola P. Karena dalam proses pembajakannya lebih mudah dikarenakan dimulai dari tepi lahan, diakhiri dari tengah lahan, sehingga hasil pengolahan tanah bisa merata. Bagian lahan yang diangkat tanahnya akan ditimbun kembali dari alur berikutnya. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Siapa yang duluan tadi? Susi? Silakan. Perkenalkan, saya pelaporan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Kenapa pengolahan tanah secara modern lebih efektif daripada pengolahan tanah secara manual? Silakan dijawab dari kelompok 4. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, silakan. Pertanyaan kedua. Kenapa pengolahan tanah secara modern lebih efektif daripada pengolahan tanah secara manual? Itu dikarenakan pengolahan secara modern itu lebih efisien, lebih praktis atau lebih mudah dan membersihkan waktu. Ya. Bisa diterima dan dipahami? Baik. Selanjutnya, Rahmat atau? Oke, silakan. Edudin. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Saat pengolahan tanah, yang mana yang paling banyak menguras tenaga antara pola tengah, pola tepi, pola keliling tengah, pola keliling tepi, dan pola balik rapat? Bisa dipahami pertanyaannya? Kelompok 4. Silakan. Ini yang paling sering bantu bapaknya traktor pasti bisa jawab. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok. Oke. Yang paling menguras tenaga dalam pengolahan dan dalam pola pengolahan tanah itu
pola bolak-balik rapat. Itu dikarenakan lawan arus. Seperti kalian di sini seperti setelah mobil itu kan berbeda arah. Maka dari itu kita dibuat TV susah untuk mengerjakannya. mungkin lebih sulit menggunakan pola tepi ya pola bolak rapat karena sudah ada bekas jalan alat pertanian mungkin itu Bu. Bisa dipahami mungkin? Bisa. Karena sudah terbiasa ya pada saat kita setelah melakukan pemanenan dengan kombin itu biasanya di situ pada saat kita melakukan pengolahan lahan harus melawan arus dari jalur yang sudah digunakan oleh kombin. Gitu ya Eka ya? Baik. Terima kasih. Sudah bisa diterima? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya izinkan saya di sini mohon bertanya, yaitu apakah maaf ya. Jika pengolahan lahan yang salah itu apakah berpengaruh pada pertumbuhan tanaman? Baik, itu saja pertanyaan saya. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa? Oke, silakan dijawab. Pertanyaannya berulang. Apakah pengolahan tanah yang salah dapat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman? Ya bisa, karena jika dalam melakukan pengolahan tanah yang salah itu akan membuat pH tanah itu akan berubah. Jika misalnya dalam pengolahan tanah itu terlalu dalam, itu akan membuat pH tanah itu berkurang. Itu sekian saja. Oke, jika pH tanah itu berkurang, apa yang akan dilakukan? Mungkin memberikan unsur kalsium pada pengapuran. Bisa dipahami? Bisa. Dengan kelompok 4, mungkin ada tambahan jawaban dari yang lain? Gimana? Oh ya, silakan. Karena maka apabila pengolahan tanah itu tidak sesuai, hasil panen pun tidak maksimal. Intinya hasil panen tidak maksimal. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, yang lain tadi? Ardi? Sebelum Ardi tadi siapa? Diki. Kenapa? Apa silakan Ardi? Apa yang akan terjadi apabila pembajakan terlalu tipis? Gini, Bisa dipahami pertanyaannya? Mungkin bisa diulang? Lebih rinci lagi? apa yang akan terjadi apabila pembajakan terlalu tipis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mungkin yang akan terjadi yaitu tumbuhan gulma itu makin cepat tumbuh. Saya ingin menambahkan, Silakan. apabila pembajakan terlalu tipis, maka tanah tersebut tidak menjadi gembur, sehingga pada saat proses penanaman tanaman itu tidak tumbuh dengan maksimal. Itu saja. Bisa dipahami? Untuk kelompok 4. Ada lagi pertanyaan? Riki, silakan. Baik, saya akan bertanya, apa kelebihan dan kekurangan alat pengolahan tanah secara manual? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelebihannya yaitu hemat biaya, ramah lingkungan.
Dan kekurangannya memerlukan waktu lama, menguras tenaga kerja, dan memperlambat pekerjaan. Mungkin itu saja. Bagaimana kelompok 3? Nomor 1? Bisa dimana jawaban dari kelompok 4? Bisa? Mungkin ada yang mau menambahkan? Dari kelompok kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Jawaban tengahnya? Ada? Oke, baik. Bisa diterima? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan. Nur Hamid. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 4. Hambatan apa saja yang ada di dalam pengolahan tanah secara modern? Ya. Silakan. Ada yang menjawab? Kita kasih. Pertanyaan kedua. Hambatan apa saja yang ada di dalam pengolahan tanah secara modern? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hambatan yang mungkin bisa terjadi yaitu jika ada kerusakan dari alat tersebut atau ada sisa tumbuhan atau kayu yang berharganya. Itu mungkin saja. Terima kasih. Untuk kelompok 2 ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas? Bisa mungkin ditambahkan? Bagaimana? Cukup. Kelompok 4 ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kelompok 3 tadi sebutnya ada yang bertanya? Silakan. Ada? Bisna? Cukup. Kelompok 1? Cukup. Baik. Kelompok 2? Cukup. Baik. Berapa cukup ya untuk kelompok 4? Kita beri aplaus. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan dan menjawab semua pertanyaan dari teman-temannya. Sekarang Ibu persilakan kembali ke masing-masing. Tutup dulu. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan semua presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok mengenai pengolahan tanah, tanaman, sayuran. Kita tadi sudah memahami semua ya, baik yang modern maupun yang manual. Baik, sekarang kita coba ambil kesimpulan dari semua yang sudah kita pelajari hari ini mengenai pengolahan tanah, tanaman, sayuran. Dari pengolahan tanah modern, dari pengolahan tanah yang manual, efektif yang mana, efisien yang mana, tadi sudah dibahas semua ya. Kemudian mengenai alat-alat pertanian, baik yang modern maupun yang manual, tadi juga sudah dibahas. Kemudian mengenai pola yang paling efektif untuk melakukan pengolahan tanah, tanaman sayuran. Kita sudah sering membandingkan dengan kita sudah sering melakukan pengolahan tanah untuk tanaman pangan. Di sini paling sering ya, untuk Jawa terutama ya, paling membantu bapak-bapaknya traktor di sawah. Itu prinsipnya hampir sama dengan pengolahan tanah, tanaman sayuran. Sekarang silakan kita sama-sama ambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Siapa yang bisa ambil kesimpulan? Rama, silakan. Mungkin saya Ibu kenalkan, ini saya Rahmat. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Yang pertama yaitu peserta didik atau kami sendiri atau keseluruhan mampu memahami teknik-teknik pengolahan tanah, tanaman sayuran. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua yaitu mampu menjelaskan tujuan pengolahan tanah dengan benar melalui pengamatan dan video yang tadi dijelaskan oleh teman-teman atau
itu tadi mengenai pengolahan tanah tanaman sayuran. Yang poin ketiga yaitu dapat menentukan cara pengolahan tanaman sayuran, yaitu ada ada 5 pola yang diketahui cara pengolahan tanaman sayuran. Dan poin yang keempat yaitu dapat menganalisis teknik-teknik pengolahan tanaman sayuran hingga siap tanam dengan tepat, teliti, yang pasti adalah semangat kerjasama dan yang pasti dalam pengolahan dan dapat bertanggung jawab. Mungkin itu saja Bu, kesimpulan dari saya. Baik. Ada yang menambahkan? Silakan, Sugita. Baik, saya akan mendapatkan jawaban dari Rahmat, yaitu kesimpulan yang menurut saya adalah kita di sini tahu prosedur pengolahan tanah, prosedur cara-cara pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah itu nggak sembarangan orang bisa sebelum kita mengetahui prosedur dan cara atau pengolahan dari tanah atau lahan tersebut. Jadi sebenarnya itu kita tahu prosedurnya, caranya, polanya. Jadi kalau misalnya melakukan penanaman itu kita tuh tidak sembarangan gitu. Kita bisa mengetahui, kita bisa memahami bagaimana proses pengolahan tanah, terutama untuk tanaman sayuran, prosedurnya, caranya, polanya, itu semuanya kita bisa memahami dari pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Kemudian coba kita ulas kembali untuk kita sudah belajar ya, polanya sudah, fungsi kita sudah belajar, efisiensinya sudah, kita sudah menganalisis mana yang lebih efisien antara yang manual dan juga yang modern. Baik, dari semua pembelajaran ini kita merefleksikan apa yang kita dapatkan. Ada yang menjawab? Bagaimana dengan pembelajaran sekarang? Ada yang menjawab? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Bisna, mungkin mau menjawab? Apa yang kita dapat dari pembelajaran sekarang mengenai pola pengolahan tanah? Mungkin yang kita dapatkan Boleh berdiri supaya lebih jelas. Kayaknya kita kan mungil ya. Oke, silakan. Mungkin yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini itu seperti mengetahui hal-hal yang sebelumnya kita belum ketahui. Seperti contohnya saya sendiri kan belum tentu sering ke sawah, belum tentu juga melakukan pengolahan lahan atau apapun itu. Jadi saya lebih mengetahui dari pesan-pesan hari ini aja. Jadi lebih mengetahui bagaimana pola pengolahan lahan yang kita lakukan pada saat kita mau melakukan tanaman sayuran. Baik. Kemudian dari pembelajaran yang sudah kita dapatkan, bagaimana dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Selain menyenangkan, Lebih menguras pikiran, menurut kita lebih banyak belajar ya. Iya. Lebih banyak belajar, lebih banyak lebih banyak mengupas bagaimana caranya pengolahan tanah untuk tanaman sayuran. Baik, kita mungkin cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Dari yang sudah kita pelajari hari ini? Bagaimana? Cukup. Baik. Terima kasih karena hari ini kita sudah belajar banyak mengenai pengolahan lahan untuk tanaman sayuran. Kemudian untuk besok kita mempraktekkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita besok praktek untuk pengolahan tanah yang sebenar-benarnya. Jadi mohon dipersiapkan semua alat-alatnya ya, untuk yang modern maupun yang manual. Kita akan mempraktekkan semuanya. Jadi kita belajar yang sesungguhnya, turun ke lahan yang sebenarnya, bagaimana besok kita menggunakan cangkul yang benar, kita menggunakan kultivator, itu besok bisa kita praktekkan bersama-sama. Baik, Ibu rasa sudah cukup hari ini pembelajaran kita. Terima kasih sekali. Kita tepuk tangan kembali. Untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, dipersilakan memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik.
kalau pulang hati-hati, jangan suka ngebut, ya, itu masih sering menemukan. Hati-hati, jangan ngebut karena banyak. Kita jalan hanya satu ya, yang bulan luasnya sangat sempit. Jadi hati-hati pulang ke rumah masing-masing, langsung sampai di rumah ya. Jangan belok ke kanan atau ke kiri, apalagi ini hujan. Jangan suka ngebut, jalanannya kecil. Jadi silakan dipersiapkan.